Konon di negeri Sparta hiduplah seorang ratu bernama Leda yang merupakan istri dari Raja Tyndareus. Ratu Leda merupakan wanita yang sangatlah cantik jelita. Hidup bersama raja membuat Ratu Leda dan Raja Tyndareus sangatlah bahagia. Dewa Zeus yang sedang mengamati dunia dari singgasananya di Olympus melihat Ratu Leda yang sangatlah cantik jelita dan rupawan. Melihat hal ini membuat Dewa Zeus sangatlah terpikat oleh kecantikan Ratu Leda. Dewa Zeus merancang sebuah strategi untuk bisa mendekati Ratu Leda. Tetapi hal itu tidak mudah. Apalagi Ratu Leda adalah seorang ratu Sparta yang telah bersuamikan Raja Tyndareus. Dewa Zeus mendatangi Ratu Leda dalam wujud angsa putih yang luar biasa menarik. Melihat angsa putih tersebut, Ratu Leda merasa tertarik dan mendekati angsa putih Zeus tersebut. Semakin dekat, Ratu Leda mengelus dan membelai-belai badan angsa putih Zeus tersebut. Dewa Zeus yang sedang dalam penyamaran menjadi seekor angsa putih meniduri Ratu Leda dalam wujud angsa putih tersebut. Pada hari yang sama, Raja Tyndareus yang merupakan suami sah Ratu Leda juga meniduri Ratu Leda malam itu. Kemudian setelah berbulan-bulan lamanya Ratu Leda mengandung, Ratu Leda melahirkan 2 butir telur yang salah satu telurnya adalah anak Ratu Leda dengan Dewa Zeus. Setelah itu 2 butir telur tersebut menetaskan 4 orang bayi, yaitu Clytemnestra, Castor, Pollux, dan Helen. Clytemnestra dan Helen adalah anak perempuan, sedangkan Castor dan Pollux adalah anak laki-laki. Clytemnestra dan Castor merupakan anak kembar Raja Tyndareus dan Ratu Leda, sedangkan Pollux dan Helen adalah anak kembar Dewa Zeus dan Ratu Leda. Karena Clytemnestra dan Castor merupakan keturunan manusia biasa, mereka tidak abadi seperti Pollux dan Helen yang bersifat abadi dan hidup selamanya, karena mereka merupakan keturunan Dewa Zeus. Pollux dan Castor keduanya tumbuh bersama dan sama-sama memiliki wajah yang rupawan. Pollux dan Castor memiliki ikatan saudara yang sangatlah kuat. Mereka berdua juga mempunyai hobi yang sama, yaitu berpetualang. Kesamaan sifat inilah yang membuat hubungan mereka semakin erat. Meskipun Pollux dan Castor berbeda ayah, namun mereka sangatlah dekat dan akrab. Pollux dan Castor menjadi 2 orang saudara yang tak terpisahkan, dan mereka berdua
tumbuh menjadi kesatria-kesatria yang gagah berani. Sebelum Pollux dan Castor berpetualang, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pollux dan Castor dalam petualangannya ikut dalam ekspedisi mencari bulu emas domba Chrysomalus yang dijaga oleh naga yang tidak pernah tidur di Kossis bersama para Argonauts. Argonauts adalah sebutan untuk 50 orang pahlawan Yunani. Pollux dan Castor membuktikan kekuatan mereka dalam bertarung dan ketangguhan dalam adu tinju. Seiring berjalannya waktu, Castor dikenal sebagai kesatria dan penunggang kuda yang luar biasa hebat dan sangatlah gagah. Sedangkan saudaranya Pollux dikenal sebagai seorang yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, seperti kekuatan seorang dewa. Kekuatan tersebut didapatkan dari ayahnya, Dewa Zeus. Pollux dan Castor memiliki cita-cita untuk menikahi Leucipides, putri Raja Leucippus, yaitu dua gadis yang sangatlah cantik bernama Phoebe dan Hilaire. Hingga suatu hari Raja Leucippus menjanjikan akan menikahkan kedua anak gadisnya kepada Pollux dan Castor. Alangkah bahagianya dan sangatlah senang hati Pollux dan hati Castor saat mendengar hal itu. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Raja Leucippus tidak menepati janjinya, dan malah Raja Leucippus menikahkan anaknya dengan anak Raja Messenia, yaitu Idas dan Lynceus. Mendengar kabar pernikahan itu, Pollux dan Castor sangatlah bersedih dan merasa dikecewakan. Kemarahan akibat kekecewaan terhadap keputusan Raja Leucippus menyebabkan pertempuran yang luar biasa dahsyat dan sangatlah sengit antara Castor dengan Idas dan Pollux dengan Lynceus. Idas merupakan seorang yang memiliki perawakan berbadan besar seperti raksasa, sedangkan Lynceus merupakan seorang yang memiliki kemampuan bisa melihat dengan sangat jelas dalam kegelapan. Dalam pertempuran berikutnya, Pollux berhasil membunuh Lynceus, tetapi saudaranya Castor yang tidak abadi akhirnya gugur dibunuh oleh Idas. Saat Idas melihat Lynceus dibunuh oleh Pollux, Idas berlari mendekati Pollux dan hendak membunuhnya. Idas berlari, semakin dekat. Ketika tiba di depan Pollux, Idas mengayunkan tangan besarnya langsung ke arah kepala Pollux. Sebelum tangan besar Idas memukul kepala Pollux, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
dewa Zeus yang telah menonton dari singgasananya di Olympus, melempar petir, membunuh Idas, dan menyelamatkan putranya Pollux. Idas hangus menjadi serpihan abu tepat di hadapan Pollux. Kemudian Pollux menemui saudaranya yang telah terbunuh oleh Idas. Pollux sangat menyayangi saudaranya, sehingga Pollux merasakan duka yang begitu mendalam saat melihat saudaranya tewas. Oleh sebab itu, Pollux memohon kepada ayahnya, Dewa Zeus, untuk mencabut keabadiannya agar ia dapat menyusul saudaranya Castor. Lalu Dewa Zeus mencabut keabadian Pollux dan Pollux pergi menyusul Castor yang telah tiada. Melihat kesetiaan Pollux kepada saudaranya, Dewa Zeus menjadi sangat terharu dan mengangkat keduanya ke langit menjadi konstelasi rasi bintang agar abadi di langit sebagai bintang Pollux dan Castor yang sekarang kita kenal sebagai rasi bintang Gemini. Inilah kisah mitologi Gemini yang sekarang kita kenal sebagai zodiak ketiga pada rasi bintang. Penasaran dengan kisah mitologi zodiak lainnya? Kalian dapat tuliskan zodiak kalian pada kolom komentar. Kalian dapat tuliskan keinginan kalian. Kisah mitologi zodiak apa lagi yang kalian inginkan? Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.